Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون إلى آية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أظمت ummati dunya nuzi'at minha haibatul Islam wa iza tarakatal amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar khurimat barakatul wahyi wa iza tasabbat ummati saqatat min ainillah. Shadaqallahu wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini ada di dunia ini adalah maunya Allah Subhanahu wa taala. Kita ada di dunia ini bukan karena maunya siapa-siapa, tapi kita ada di dunia ini karena izinnya Allah Subhanahu wa taala, karena hendaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka jika memang kita ada di dunia ini maunya Allah Subhanahu wa taala, berarti sudah sepantasnya kita ini tunduk dan taat sama perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Memiliki hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memperbaiki iman dan memperbaiki amal-amal soleh. Diibaratkan dalam sebuah produksi film itu, misalkan seorang sutradara ini mengatakan kepada artisnya, pemeran, bahwa nanti kamu ini akan memerankan adegan tertabrak mobil, kemudian jatuh dari mobil, keluar, terjun ke jurang. Lalu artisnya ini bilang, saya nggak mau melewati adegan ini, saya nggak mau, pakai stuntman aja gitu. Maka kata sutradara, saya nggak mau pakai stuntman, saya mau film produksi saya ini original. Ya kalau kamu nggak mau memerankan adegan ini, ya saya tinggal cari pemain lain. Nggak dipilih sama sutradara tadi. Begitu juga dengan kita hidup di dunia ini. Ya kalau kita ini nggak mau ngikutin aturan-aturan Gusti Allah Subhanahu wa taala, kita nggak mau tunduk dan patuh sama perintah-perintah Gusti Allah Subhanahu wa taala, nggak mau mengikuti cara hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya jaminannya kita ini tidak akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Karena menurut Ibnu Qayyim Az-Zawji menurut Ibnu Qayyim Az-Zawziyah, kekayaan dan kemiskinan ini adalah sebuah kendaraan. Kekayaan dan kemiskinan ini adalah sebuah kendaraan yang jika dikendarai dengan iman yang baik, jika dikendarai dengan hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kekayaan ini bisa membawa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Begitu juga dengan kemiskinan. Kemiskinan ini jika dikendarai dengan iman, redho atas kemiskinan yang Allah berikan, tunduk dan taat kepada Allah, memiliki hubungan yang baik dengan Allah, maka kemiskinan yang dia dapat ini akan membawa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk bersama para sahabat, maka Rasulullah mengatakan, sabdakan kepada Abdurrahman bin Auf, ya Abdurrahman bin Auf, ya Abdurrahman, sesungguhnya aku melihatmu masuk surga belakangan. Maka Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan aku nih masuk surga ini belakangan? Maka Nabi sabdakan, aku melihat engkau masuk surga belakangan karena banyak yang dihisab. Karena engkau ini banyak harta, maka akan ada hisab, didapat harta dari mana, dibelanjakan harta untuk apa. Ketika mendengar sabda Nabi tersebut, maka Abdurrahman bin Auf ini sedih dan memikirkan bagaimana hartanya ini bisa dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika pada suatu hari ada seruan jihad dari Rasulullah SAW ke dalam satu perang yang namanya Perang Tabuk. Ketika Perang Tabuk ini adalah ujian orang-orang beriman di Madinah saat itu. Karena pada saat yang bersamaan juga para petani-petani kebun-kebun kurma ini sedang mau panen kurma. Maka di satu sisi para sahabat ini, penduduk kota Madinah ini ingin memanen kurmanya, tapi di satu sisi juga ingin mentaati Allah dan Rasulnya dengan ikut jihad ke dalam Perang Tabuk. Karena jika nanti kurmanya ini sudah masak dan terlambat dipanen, maka akan menjadi kurma yang busuk. Tapi karena kecintaan para sahabat, kerinduan mereka kepada kampung akhirat, yakin kepada janji Allah, janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tinggalkan kebun kurma. Mereka berangkat fisabilillah ke dalam Perang Tabuk. Mereka lebih yakin kepada janji Allah Subhanahu wa taala, lebih yakin pada janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mereka selesai pulang daripada Perang Tabuk, mereka mendapati kebun-kebun kurma mereka sudah busuk semua. Tidak ada yang bisa dipanen. Karena saat itu penduduk kota Madinah tidak ada yang bisa dimakan kecuali daripada hasil kebun kurma. Seketika itu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang masih memiliki harta senang melihat keadaan seperti itu, karena inilah waktunya, inilah saatnya untuk dia menggunakan harta yang dia dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk di jalan Allah, untuk menghabiskan hartanya dengan cara membeli kurma-kurma busuknya para sahabat penduduk kota Madinah harga 5 kali lipat. Maka seluruh petani-petani kebun kurma yang memiliki kurma-kurma yang busuk ini diborong oleh Abdurrahman bin Auf dengan harga 5 kali lipat. Setelah itu habis hartanya Abdurrahman bin Auf. Maka Abdurrahman senang, ya Rasulullah, sekarang saya sudah miskin. Berbanding terbalik dengan umat hari ini, cinta sama dunia, takut mati, panjang angan-angan. Padahal sabda Nabi, iza azumat ummati dunya, jika umatku sudah mengagungkan dunia, jika umatku sudah mengagungkan dunia, maka akan Allah cabut kehebatan Islam dari hati-hati mereka. Tapi sebaliknya para sahabat yang cinta dengan kemiskinan, tapi kaya hati. Mereka nggak ingin hartanya ini akan membuat mereka ini menjadi masuk surga belakangan, menghambat mereka untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Beres, selesai, harta Abdurrahman bin Auf sudah tidak ada, sudah habis, dibelanjakan untuk membayar kurma-kurmanya busuk penduduk Madinah dengan harga 5 kali lipat. Tiba-tiba dalam beberapa hari kemudian ada di kota Yaman, tokoh masyarakatnya mengetahui bahwa di Madinah ini ada pemilik kurma yang busuk. Karena di Yaman di waktu yang bersamaan ada satu wabah penyakit yang setelah dicari tahu, wabah penyakit itu hanya bisa diobati atas izin Allah melalui kurma busuk tadi. Ketika tokoh masyarakat ini mendengar bahwa di Madinah ada Abdurrahman bin Auf yang memiliki segudang banyak kurma yang busuk,
Maka diperintahkanlah beberapa orang utusan untuk membayar atau membeli kurma busuknya Abdurrahman bin Auf dengan harga 10 kali lipat. Kembali kaya lagi Abdurrahman bin Auf. Maka Abdurrahman mengadukan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini bagaimana nasib saya? Saya sudah habiskan harta saya dengan membeli kurma-kurma busuknya orang-orang penduduk Madinah. Tapi saat ini juga Allah datangkan lagi rezeki, Allah datangkan lagi harta dengan harga yang 10 kali lipat. Maka Nabi sabdakan, ya Abdurrahman bin Auf, ya Abdurrahman, sesungguhnya engkau memang ditakdirkan menjadi orang kaya. Tapi selama engkau mengendarai kekayaan itu dengan iman, engkau gunakan dengan dalam keadaan taat kepada Allah, maka engkau akan selamat. Inilah kekayaan sebuah kendaraan yang jika dikendarai dengan iman, dengan rasa takut, khauf kepada Allah, maka akan membawanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang berlawanan, ada seseorang yang miskin, sahabat yang miskin. Sahabat yang miskin ini bernama Julaibib. Julaibib ini tidak diketahui nasab keluarganya, nggak jelas. Ditambah lagi Julaibib ini adalah orang yang fakir. Fakir ini dibawanya miskin. Kalau miskin ini dia hanya cukup untuk dirinya, tapi nggak bisa untuk berbagi. Tapi kalau fakir ini jangan untuk berbagi, untuk dirinya aja nggak punya. Ditambah lagi Julaibib ini memiliki keterbatasan fisik. Tapi Julaibib meskipun tidak memiliki nasab keluarga yang jelas, Julaibib orang fakir, Julaibib memiliki keterbatasan fisik, tapi Julaibib memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Samina wa ata'na kepada Allah, samina wa ata'na kepada baginda Rasulullah SAW. Maka di suatu hari pernah Nabi SAW bertanya kepada Julaibib, ya Julaibib, apakah engkau sudah menikah? Maka Julaibib mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang mau wanita dengan saya? Mana mungkin ada yang mau wanita dengan saya di dalam keadaan saya seperti ini. Saya adalah orang yang tidak memiliki nasab yang jelas, tidak terkenal juga, tidak memiliki keluarga. Biasanya kalau nama sahabat itu ada yang belakangnya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tolha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdullah bin Umi Maktum. Tapi ini Julaibib tidak ada, nggak ketahuan dari nasab keluarga yang mana. Siapa yang mau dengan saya Rasulullah? Saya orang fakir, keterbatasan fisik. Maka Nabi SAW hanya tersenyum. Pertanyaan itu berulang sampai dengan 3 kali. Nah, ketika pertanyaan yang ketiga, Nabi bertanya lagi kepada Julaibib, ya Julaibib, apakah engkau sudah menikah? Ya Rasulullah, saya belum menikah ya Rasulullah. Maka ketika itu Nabi SAW langsung memberikan jalan keluar, langsung memerintahkan kepada Julaibib radhiyallahu anhu untuk mendatangi satu rumah di pojokan sana. Mendatangi rumah, ya Julaibib, kau datangi rumah tersebut, kau lamar putrinya. Maka Julaibib radhiyallahu anhu yang memiliki hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia fakir, meskipun dia tidak memiliki nasab keluarga yang jelas, meskipun dia juga memiliki keterbatasan fisik, tapi karena hubungan yang baik dengan Allah, Allah kasih hadiah. Rasulullah langsung mengutus Julaibib untuk mendatangi rumah tersebut untuk melamar putri yang sangat cantik. Maka Julaibib datang ke rumah tersebut. Diketok pintunya. Assalamualaikum. Dibuka oleh orang pemilik rumah. Melainkan adalah bapaknya dari putri yang mau dilamar oleh Julaibib radhiyallahu anhu. Maka ketika dibuka, bapak ini langsung bingung. Ya anak muda, ada tujuan apa kau datang ke sini? Wahai bapak pemilik rumah, sesungguhnya aku ini diutus oleh Rasulullah SAW untuk melamar putri bapak, katanya. Maka bapak ini kaget. Tunggu dulu. Kamu ini siapa? Datang-datang mau melamar putri saya. Saya ini tidak kenal kamu. Kayaknya saya juga belum pernah melihat kamu di sini. Lagi pula seperti kamu orang miskin, orang fakir dari cara pakaian kamu, dan kamu memiliki keterbatasan fisik. Iya betul, tapi saya diutus Rasulullah SAW. Ini kata Julaibib. Tapi saya diutus oleh Rasulullah SAW untuk melamar putri bapak. Maka kata pemilik rumah, tunggu sebentar, coba saya tanya sama istri saya, mungkin istri saya mengenal kamu. Ketika pemilik rumah tadi, si bapak mau bertanya kepada istrinya, maka si putri yang mau dilamar Julaibib ini mendengar percakapan antara Julaibib tadi dengan bapaknya. Maka diingatkanlah, ditegurlah orang tuanya. Putrinya menegur orang tuanya, wahai bapak dan ibuku, takutlah kalian kepada Allah.
Takutlah kalian kepada Allah. Coba lihat siapa yang mengutus laki-laki ini untuk datang melamar saya. Bukankah yang mengutus laki-laki ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka saat itu juga bapak dan ibu dari putri ini langsung diam, istighfar. Ternyata dunia ini bisa menipu juga. Menurut mereka ini, mereka sempat nggak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seketika itu juga, ketika sudah diingatkan oleh anaknya, maka nikahkan saya dengan dia, kata putrinya. Nikahkan saya dengan dia karena yang mengutus laki-laki ini adalah Rasulullah SAW. Maka pasti ada kebaikan dari laki-laki ini. Ini kemiskinan. Kemiskinan yang jika dikendarai dengan iman yang baik. Kemiskinan yang jika dikendarai dengan keadaan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah sepenggal kisah daripada dua keadaan. Keadaan baik Allah yang datangkan, keadaan buruk pun juga Allah yang datangkan. Tapi kalau kita memahami bahwa keadaan baik ini yang datangkan Allah, keadaan buruk yang datangkan juga Allah, asalkan kita memiliki hubungan yang baik kepada Allah, maka apapun keadaannya kita ini tidak akan terkesan. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwasanya, aku ini tidak peduli yang datang padaku ini keadaan baik atau keadaan buruk, karena aku tidak tahu di keadaan manakah letak ridhonya Allah kepada kehidupanku. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, selepas daripada Universitas Ramadan yang baru saja kita lewati kemarin, kita ini belajar. Kita belajar merayakan kemenangan di hari raya Idul Fitri. Kita belajar untuk istiqomah, sehingga nanti kalau kita belajar untuk istiqomah, kita akan mendapatkan jaminan dari Allah, la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka untuk istiqomah ini adalah pilihan Allah juga. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ini menentukan mana-mana saja hamba-hambanya yang diberikan kekuatan untuk istiqomah amal agama. Maka satu-satunya cara untuk kita dipilih Allah untuk tetap istiqomah adalah sibukkan diri dengan agama. Sibukkan diri dengan agama. Karena tanda-tanda Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada seorang hamba ini adalah hambanya akan disibuk-sibukkan Allah dalam perkara-perkara agama. Imam Ghazali rahmatullahi pernah menyampaikan dalam satu kitabnya bahwa agama ini ada 10. Agama ini ada 10. Yang pertama adalah sholat 5 waktu. Agama. Yang kedua adalah puasa pada bulan Ramadan. Yang ketiga adalah zakat. Kemudian haji. Kemudian tadarus Quran. Kemudian hidupkan sunnah, dakwah, muamalah, muasyarah dan akhlak. Ini menurut Imam Ghazali rahmatullahi bahwasanya agama ini ada 10. Maka nggak heran kalau sekarang kita banyak melihat umat hari ini sholatnya rajin, datang ke majelis taklim rajin, tapi karena lupa akan perkara agama yang namanya muamalahnya curang, dagangnya curang, bermasyarakat muasyarahnya pun buruk akhlaknya. Kepada orang lain bisa lembut, tapi kepada keluarga sendiri seperti musuh. Sampai-sampai akhlaknya pun ini tidak mencerminkan akhlak seorang yang beriman. Ada lagi yang disebutkan bagian daripada agama adalah hidupkan sunnah. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi sabdakan, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'atin syahid. Barang siapa berpegang teguh pada sunnahku, kata Nabi, dikala rusaknya umat, maka baginya akan mendapatkan pahala 100 orang mati syahid. Jadi sunnah ini adalah cara hidup Rasulullah SAW. Siapa saja yang memegang sunnah dan mengamalkan sunnah, maka akan mendapatkan kemuliaan dan kejayaan. Tapi sebaliknya, siapa saja yang menghina sunnah, meninggalkan sunnah, maka dia akan mendapatkan kebinasaan. Di dalam kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka kata Muhammad Rasulullah artinya adalah bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah. Ini artinya. Nah, kalimat ini memiliki maksud dan tujuannya. Maksud dan tujuan daripada kalimat ini adalah bahwasanya satu-satunya jalan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia sampai akhirat hanya dengan mengikuti cara hidup Nabi SAW. Maka hidupkan sunnah ini bagian daripada agama. Setiap jumpa sesama muslim, tebar salam. Di dalam satu hadis Nabi SAW yang mafhumnya adalah
Nabi sabdakan, kalian tidak akan masuk surga sebelum kalian beriman. Dan kalian ini tidak akan beriman sebelum kalian saling mengasihi. Maukah aku beritahu kepada kalian satu amalan yang dapat membuat kalian saling mengasihi? Para sahabat menjawab, kami mau ya Rasulullah. Maka Nabi sabdakan, afsus salam, tebarkan salam. Tebarkan salam, maka akan timbul mahabbah. Makanya orang Islam sebutinnya hari raya nggak cuma di bulan Syawal. Tiap hari hari raya, setiap hari silaturahmi, tiap hari kunjung mengunjung. Ini bagian daripada agama. Kemudian Imam Ghazali mengatakan bagian daripada agama adalah dakwah. Dakwah ini adalah bagian daripada agama. Karena dakwah ini adalah induknya seluruh amal. Induknya seluruh amal. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan manusia ke dunia ini, ada 3 tujuan Allah Subhanahu wa taala kirimkan manusia ke dunia. Yang pertama adalah maksudnya Allah hantarkan manusia ke dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dihantar para nabi, dihantar 124.000 nabi, 313 rasul yang wajib diimani, ada 25 nabi dan rasul. Ditutup dengan Sayyidul Anbiya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sempurnakan agama. Maka ketika haji wada, haji perpisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sabdakan, apakah telah aku sampaikan agama ini kepada kalian? Maka dari seluruh para sahabat yang kumpul saat itu di haji wada, ada 124.000 sahabat mengatakan, iya betul, engkau telah menyampaikan ini agama ya Rasulullah. Maka Nabi berdoa kepada, ya Allah saksikanlah aku telah menyampaikan ini agama. Maka saat itu juga yang menghadap ke timur berangkat ke timur untuk menyampaikan ini agama kepada yang belum hadir. Yang menghadap ke barat berangkat ke barat untuk menyampaikan ini agama kepada yang tidak hadir. Yang menghadap ke selatan, ke utara berangkat untuk menyampaikan kepada yang tidak hadir. Inilah agama, dakwah. Jadi hadirin berkata Allah Ta'ala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah ini enggak lama. Istiqomah ini hanya sampai mati. Kalau nanti pagi kita mati, berarti istiqomah kita dari jam sekarang sampai nanti pagi. Tapi bagaimana kita mengisi jam saat ini sampai nanti pagi dalam keadaan taat kepada Allah, dalam keadaan ibadah kepada Allah, dalam keadaan menjalankan agamanya Allah, dalam keadaan dakwah, dalam keadaan silaturahim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga memohon kepada Allah, semoga Allah sampaikan kita lagi pada bulan Ramadan tahun depan dan kita istiqomahkan Allah ila yaumil qiyamah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pilih kita, pilih keluarga kita, gunakan diri kita, gunakan waktu kita, gunakan keturunan kita untuk perkara-perkara agamanya Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita muzakarahkan ini bisa menjadi bahan renungan buat kita semua, bahwasanya setelah Ramadan ini adalah tantangan kita yang lebih berat. Bagaimana kita semakin cinta sama masjid, bagaimana kita semakin cinta sama amal-amal agama, bagaimana supaya kita ini dipilih Allah, supaya kita digolongkan hambanya yang diistiqomahkan oleh Allah. Caranya dengan cara sering-sering bicara, sibukkan diri dengan agama. Kemudian kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diri kita ini dijadikan asbab hidayah untuk diri kita, keluarga kita, saudara kita. Allah juga perbaiki iman amal kita. Allah juga perbaiki iman amal orang tua kita. Allah perbaiki iman amal anak-anak dan istri kita. Allah perbaiki iman amal saudara-saudari kita, tetangga-tetangga kita. Ya kan? Maka ketika bicara akhlak, ada satu kisah daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ketika sedang duel perang bersama orang kafir. Orang kafir saat itu sudah terjatuh, maka pedang Sayyidina Ali menempel di lehernya orang kafir tersebut. Maka sebelum dibunuh, Sayyidina Ali dakwah dulu kepada orang kafir tersebut. Asyhadu alla ilaha illallah, ucapkan ini. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, maka kamu akan beruntung, maka kamu akan berjaya. Ketika Sayyidina Ali memerintahkan orang kafir tadi untuk ucapan kalimat syahadat, orang kafir ini meludahi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kemudian setelah Sayyidina Ali diludahi oleh orang kafir tadi, pedang Sayyidina Ali diangkat oleh Sayyidina Ali. Diangkat, ditarik. Maka orang kafir ini bingung. Ditanyakan oleh orang kafir tadi, kenapa kau angkat pedangmu tadi yang sudah menempel di leherku ini? Kenapa kau tidak jadi membunuh aku? Apa jawaban Sayyidina Ali? Tadi sebelum kau meludahiku,
niat aku karena Allah. Tapi semenjak kau meludahiku, aku khawatir aku membunuh kamu bukan karena Allah, tapi aku membunuh kamu karena nafsu. Maka aku tidak jadi membunuh kamu. Aku khawatir aku membunuh kamu karena nafsu. Maka sontak orang kafir tadi langsung takjub dengan akhlaknya orang Islam. Sebegitu indahnya Islam mengajarkan kemanusiaan. Maka saat itu juga orang kafir tadi langsung syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah hadirin oleh sunnah ta'ala, bagian daripada agama. Maka kita sering-sering mengingat, sering-sering melihat keburukan diri kita agar tampak kebaikan orang lain. Jangan sampai diri kita ini sibuk melihat keburukan orang lain sehingga sulit untuk diri kita melihat keburukan diri sendiri. Semakin sering kita lihat keburukan diri kita, maka akan muncul kebaikan orang lain. Tapi jika semakin sering kita melihat keburukan orang lain, maka akan semakin sulit kita untuk melihat kekurangan diri sendiri. Jikalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hamba, maka hambanya ini hatinya akan dibuat hancur sedemikian rupa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya hambanya ini tidak dapat mengharap lagi, tidak dapat bersandar lagi kepada selain Allah, melainkan hanya berharap dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi kita yang punya satu problema, masalah, jika Allah datangkan ujian, bersyukur. Ustaz Kiai Fakhruddin Al-Bantani pernah memberikan satu nasihat di dalam satu ta'limnya, majelisnya. Beliau sampaikan dalam satu hadis Nabi yang mahfumnya, ada satu golongan orang manusia yang nanti akan masuk surga diundang oleh Allah langsung, diundang. Golongan manusia yang akan diundang langsung masuk surga tanpa hisab adalah orang manusia yang dulu waktu hidup di dunia senantiasa bersyukur di kala senang maupun dia bersyukur di kala susah. Maka ini kita ujian kita, belajar kita memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin mengenali diri kita. Nanti jikalau kita ini memperbaiki agama kita, maka akan semakin mudah menangis, semakin ingat kubur kita, semakin ingat mahsyar kita, semakin ingat mizan kita, hisab kita, sirat kita yang panjang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua dan menjadikan asbab daripada hidayah yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ada kekeliruan, kekhilafan, itu murni salahnya datangnya dari saya pribadi. Saya minta maaf dan mohon ampun kepada Allah. Semoga juga Allah istiqomahkan saya yang bicara, istiqomahkan Allah ila yaumil qiyamah. Allah gunakan terus untuk itu perkara-perkara agama. Untuk kesempurnaan majelis, mari kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.